Di dunia intelijen, ada sejumlah mata-mata yang bekerja dalam bayang-bayang. Namun ada pula yang menyusup begitu dalam, bahkan sampai nyaris menjadi wakil menteri. Satu sosok dengan kisahnya yang mencolok, Eli Cohen. Ia adalah mata-mata Israel yang menyusup ke elit militer Suriah, serta berperan besar saat Israel merebut dataran tinggi Golan dari Suriah dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Lantas siapa sebenarnya Eli Cohen dan bagaimana sepak terjangnya? Bersama saya Meifa Jufarani, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Eliyahu bin Shaul Cohen alias Eli Cohen lahir di Alexandria, Mesir pada 6 Desember 1924. Ia tumbuh besar di Alexandria bersama orang tuanya yang berdarah Yahudi Suriah. Ia sempat pergi ke Israel untuk mengikuti pelatihan spionase singkat pada 1955 dan kembali ke Mesir pada tahun berikutnya. Namun, Cohen diusir dari Mesir bersama orang-orang Yahudi Israel lainnya setelah meletus krisis Suez pada Oktober 1956. Ia kemudian menetap di Israel pada 1957 dan bekerja sebagai penerjemah serta akuntan. Pada akhir 1960-an, Badan Intelijen Israel Mossad tertarik kepada Cohen karena kemampuan sosialnya, latar belakang keluarganya, serta kefasihannya dalam berbahasa Arab, Inggris, dan Prancis. Dengan kemampuan itu, Cohen dinilai mampu menjadi jembatan mata-mata Israel ke komunitas Suriah. Cohen pun diikut sertakan dalam proses seleksi ketat Mossad. Ia mendapat pelatihan fisik, mental, bahasa, dan operasi rahasia yang dilakukan secara intens selama berbulan-bulan. Pada 1961, Cohen dikirim ke Buenos Aires, Argentina, di mana ia menyamar sebagai pengusaha ekspatriat Suriah. Di Argentina, Cohen yang menggunakan nama alias Kamal Amin Tabet membuat banyak kontak dengan komunitas ekspatriat Suriah. Bahkan ia memperoleh kepercayaan dari pejabat senior yang bekerja di kedutaan Suriah di Buenos Aires. Pejabat tingkat tinggi yang namanya disebut-sebut masuk dalam lingkaran Cohen, diantaranya adalah atase militer Suriah Amin Al-Hafez, yang kemudian menjadi presiden Suriah periode 1963 hingga 1966. Setelah menembus lingkaran elit Suriah di Argentina, Cohen kemudian pindah ke Damaskus pada tahun 1962. Dengan bantuan kontak-kontak Suriah yang ia dapat di Argentina, Cohen pun mengakses lingkaran kekuasaan tertinggi Damaskus. Disinilah Cohen mulai menjalankan aksi spionase besar dari jantung kekuasaan Suriah. Pada awal tahun 1962, Cohen dengan cepat memperoleh kepercayaan di kalangan pejabat militer Suriah dan juga pejabat pemerintah. Banyak jamuan, pesta resmi, dan acara kenegaraan mulai memasukkan nama samaran Cohen Kamal Amin Tabet dalam daftar undangan. Perlahan tapi pasti, Cohen mulai menyusup lebih dalam ke lingkaran elit Suriah. Ia menjalin hubungan dekat dengan perwira Suriah, pejabat pertahanan, dan anggota militer Suriah Amin Al-Hafez. Peran dua wajah benar-benar dijalankan secara apik oleh Cohen. Di satu sisi ia menjalankan spionase besar, di sisi lain ia terus mendapat kepercayaan dari pejabat tinggi Suriah. Bahkan saking percayanya pejabat Suriah pada Cohen, nama Tabet pun masuk dalam daftar pemilihan sebagai wakil menteri pertahanan di Suriah. Posisi ini memberikan peluang besar kepada Cohen untuk memberikan akses langsung terkait strategis dan rencana operasi Suriah, salah satunya di dataran tinggi Golan. Wilayah Golan sendiri dikenal sebagai titik strategis yang menjadi pusat konflik antara Israel dan Suriah selama puluhan tahun. Di area ini, Suriah ingin membangun bangker markas dan titik artileri sebagai bentuk pertahanan untuk menyerang Israel. Dalam momen ini, Cohen menyarankan agar Suriah menanam pohon eukaliptus di sekitar bangker untuk memberi keteduhan bagi para tentara. Saran itu pun diterima tanpa curiga. Pohon-pohon itu ditanam di sepanjang pos pertahanan Suriah. Padahal bagi Mossad, pohon-pohon itulah yang menjadi penanda lokasi artileri Suriah. Dalam perang nanti, pohon eukaliptus menjadi titik akurat untuk menentukan di mana Israel harus menyerang.
Hal itu merupakan salah satu informasi yang bernilai yang sangat strategis yang dikirim Cohen kepada Israel. Adapun dataran tinggi Golan adalah wilayah pegunungan di perbatasan Israel dan Suriah. Dengan ketinggian mencapai 1.000 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut, wilayah Golan mampu memberikan posisi pengawasan yang alami. Pihak yang menguasai wilayah itu bisa melihat pergerakan musuh berkilo-kilometer jauhnya. Bagi Suriah, Golan adalah titik militer penting untuk mengawasi wilayah Israel di lembah Yordan. Dari sini, artileri Suriah dulu sering menembaki permukiman Israel pada tahun 1950 hingga 1960-an. Sementara bagi Israel, Golan memberikan keuntungan taktis besar. Jika Suriah menguasainya, mereka bisa dengan mudah menyerang dataran rendah Israel. Namun jika Israel yang menguasai Golan, mereka bisa menahan serangan Suriah sebelum mendekati wilayah padat penduduk Israel. Tak hanya itu, Golan juga menjadi sumber air yang sangat penting yang mengaliri Sungai Yordan dan Danau Galilea. Dengan segala kelebihan yang ada padanya, Golan memiliki nilai strategis militer dan ekonomi sekaligus. Informasi-informasi penting inilah yang membuat Israel kelak bisa menaklukkan Suriah di dataran tinggi Golan. Semakin dalam penyamaran Cohen, semakin besar juga resiko yang harus ia hadapi. Setelah melancarkan beberapa aksi, Cohen masih dengan rutin mengirimkan informasi ke Israel melalui radio enkripsi. Cohen yang dikenal memiliki bakat spionase luar biasa, namun ia juga cenderung ceroboh dengan mengabaikan peringatan dari pihak Israel untuk tidak terlalu sering mengirimkan transmisi radio pada waktu yang berdekatan. Peringatan itu tidak digubris oleh Cohen. Intensitas transmisi radio yang meningkat kemudian membuat intelijen Suriah mulai merasa ada yang aneh. Hingga pada Januari 1965, kontraintelijen Suriah melakukan operasi penelusuran sinyal asing. Mereka menggunakan mobil pelacak radio, berkeliling Damaskus dan mencari sumber transmisi rahasia. Setelahnya, mereka menemukan sinyal dan terdapat Eli Cohen yang tertangkap basah sedang memancarkan pesan ke Israel. Cohen pun ditangkap tanpa perlawanan dan langsung diinterogasi panjang yang berlangsung selama berhari-hari. Selama berbulan-bulan, Cohen dipaksa untuk mengungkap informasi lebih lanjut melalui penyiksaan fisik dan mental yang kejam. Cohen pun terbukti bersalah atas tindakan spionase dan dirinya dijerat hukuman paling berat. Perjalanan sang mata-mata pun berakhir dengan cara yang tragis pada 18 Mei 1965. Bertempat di pusat kota Damaskus, Eli Cohen dijatuhi hukuman gantung dan dieksekusi di depan publik. Beberapa sumber menyebutkan jenazah Cohen tidak dikembalikan ke Israel. Dua tahun setelah Cohen dieksekusi, Perang 6 Hari meletus pada 1967. Perang yang berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 1967 itu merupakan perang antara Israel dan 3 negara Arab, yakni Mesir, Yordania, dan Suriah. Pada 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan terhadap lapangan-lapangan terbang Mesir. Mesir sama sekali tidak menduga serangan Israel tersebut sehingga kekuatan udara mereka kewalahan. Pada saat yang sama, dengan keunggulan di udara, Israel juga melancarkan serangan darat ke jalur Gaza dan semenanjung Sinai. Setelah bertahan menghadapi gempuran Israel, Presiden Mesir kala itu Gamal Abdel Nasser berhasil mengajak Suriah dan Yordania untuk mulai menyerang Israel. Dalam situasi perang, Israel saat itu unggul di dataran tinggi Golan setelah mendapatkan informasi dari Eli Cohen. Berdasarkan informasi yang sebelumnya diberikan oleh Cohen, pasukan Israel sudah tahu di mana bunker Suriah berada. Tak hanya itu, mereka juga mengetahui lokasi artileri, titik pantau, dan jalur logistik Suriah. Suriah pun dibuat kelabakan. Hasilnya, dalam beberapa hari saja, Israel berhasil menguasai dataran tinggi Golan. Setiap anggota Mossad pun menyadari kontribusi Eli Cohen adalah salah satu faktor yang menentukan dalam pertempuran 6 hari tersebut. Aksi spionase Eli Cohen hingga menyusup ke lingkaran elit Suriah memainkan peran krusial dalam keberhasilan Israel merebut dataran tinggi Golan dalam perang 6 hari.
Di Israel, Cohen dianggap sebagai sosok pahlawan. Sementara di Suriah, Cohen dikenang sebagai mata-mata yang dieksekusi di depan umum. Tak hanya itu, penyamaran Cohen hingga ke tingkat elit dianggap sebagai kisah yang memalukan bagi Suriah dalam perjalanan mereka berkonflik dengan Israel. Saya Meifa Jufarani, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.